Kalau trimester pertama sih ya biasa sih kayak umumnya mual-mual, muntah-muntah, terus sedih terus. Pokoknya apapun yang apa ya, hal-hal kecil aja tuh nangis gitu. Lebih sensitif ya? Sensitif banget. Kalau programnya sendiri itu udah dari setahun yang lalu gitu. Saat itu kami sudah mencoba normal ya sayangnya. Jadi waktu itu kan belum dikasih. Terus saat itu konsultasi sama dokter karena memang ternyata saya juga ada apa namanya ya? Penyempitan rahim. Bukan ya, PCOS ya. PCOS. Jadi akhirnya disarankan untuk program. Kita udah coba inseminasi, udah coba IVF bayi tabung di sini juga di Jakarta, tapi belum rezeki. Alhamdulillah rezekinya kemarin suksesnya di Kuala Lumpur. 1 tahun lebih ya saya. 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih. Dari awal sampai jadi itu 1 tahun lebih. Alhamdulillah kami punya kabar bahagia yang akhirnya bisa kasih tahu ya. Jadi selama ini kan kita masih diam-diam dulu, belum banyak cerita ke orang-orang, apalagi ke keluarga, karena kan memastikan dulu lah semuanya sehat. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah hamil 4 bulan lebih. Wow. 4 bulan lebih. Sampai 5 bulan. Ya, jalan 5. Alhamdulillah kita menjalankan program IVF atau bayi tabung di Malaysia. Kalau trimester pertama sih ya biasa sih kayak umumnya mual-mual, muntah-muntah, terus sedih terus. Pokoknya apapun yang apa ya, hal-hal kecil aja tuh nangis gitu. Lebih sensitif ya? Sensitif banget. Itu kayak kamu dimarahin mulu ya sama aku ya. Dimarahin mulu. Ada pokoknya hal-hal yang nggak penting aja kayak ya gitu loh, sibuk ngurusin yang lain, terus akunya nggak diurusin, nggak telat bales atau apa tuh nangis. Sayangnya. Gimana ya ini? Kan kamu yang ini. Ya kayak orang pada umumnya aja lah. Dijaga terus, jangan, paling sering ingatin aja, jangan capek-capek. Sekarang juga ada olahraga pilates ya, biar apa namanya, Tetap fit. fit gitu. Jadi ya pada umumnya aja lah. Iya, pada umumnya aja, jadi ada bawel. Lebih protektif betul, karena kan ya alhamdulillah dapatnya kan berusahanya cukup, nggak bisa dibilang singkat ya. Jadi awal-awal ya jadi tahanan rumah dulu kemarin. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh capek-capek gitu. Terus habis kemarin tindakan juga bed restnya lama ya sayangnya gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini udah bisa beraktivitas kembali karena udah 4 bulan lebih. Menghadapinya gimana Mas Aldi mungkin menghadapi pada saat keadaan lagi seperti sensitif itu, banget gitu, perubahan hormon istri? Lebih ke diam aja. Kan kita juga tahu dia dalam keadaan berbadan dua seperti itu ya. Kalau misalnya kita ladenin ya malah nanti jadi apa namanya, larinya ke si bayinya gitu. Apa yang aku kirim kamu itu? Nggak boleh debat. Nah, ya ada beberapa juga yang dikirim konten ke saya yang tidak boleh memperdebatkan soal istri yang lagi hamil. konten menyindir gitu Pak. Iya. Berarti rajin ngirim-ngirim quotes gitu ya. Mungkin anak-anak setelah tahu ibunya hamil gimana gitu, pada excited kan? Ya pada senang lah, pada senang akan punya adik gitu, pada senang. Dan alhamdulillah juga adik yang akan apa namanya lahir ini juga sudah ketahuan ininya ya. Tapi belum boleh di-share. Makasih. Kalau nggak direm soalnya. berarti banyak yang jagain nih sekarang kayak Ibel nih. Alhamdulillah, kan kemarin kan juga kalau proses bayi tabung kan juga banyak pengobatan, terus ada yang harus diinjeksi kayak gitu. Terus kadang kalau memang suami lagi nggak ada di rumah kayak lagi kerja, itu biasanya kakak Syifa yang suntikin, kan ada obat-obat yang harus disuntik tuh gitu. Terus kemarin juga pas udah hamil, kakak beli alat Doppler itu buat ngedengerin detak jantungnya bayi. Jadi nanti berapa hari sekali tuh dicek sama kakak detak jantungnya kayak gitu-gitu. Berarti beruntung banget
anak Iya. ada yang seorang tenaga dokter medis ya. pribadi. Iya. Tanpa perlu ke rumah sakit ya Kak Ibel ya. Iya. Yang kecil-kecil mungkin ada cemburu nggak atau gimana Kak? Oh, enggak sih ya kayaknya. Cemburu maksudnya kayak ibaratnya punya ada baby lagi gitu yang baru atau Iya, misalnya malah lebih gimana? nanya-nanya aja gitu Kak. Oh, pada senang semua sih, nggak ada yang cemburu, malah nanya kapan lahir, kapan ininya, nggak ada yang cemburu kok. Pada senang kok punya adik. Iya, soalnya mungkin kita juga udah sering cerita ke anak-anak dari setahun yang lalu kan bahwa kami tuh sedang berusaha punya baby lagi gitu. Jadi anak-anak juga pasti udah menerima, terus kayak setiap kali pulang dari Malaysia gitu terus adik-adik pasti nanya udah ada babynya belum kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke supportive sih, nggak ada yang cemburu. Iya. Apalagi Amala juga sekarang udah ngerti banget ya. Jadi selama ini kalau ngelendot itu yang main tabrak-tabrak aja gitu. Kalau Tadinya. sekarang ya tadinya gitu. Tapi sekarang udah tahu ada baby, dia kalau deketin maminya itu ya lebih Pelan-pelan. pelan gitu, takut babynya kenapa. Pantangannya banyak sih ya, banyak. Pas lagi programnya banyak pantangannya, terus setelahnya juga banyak. Jadi nanti sih akan kita ceritain karena prosesnya panjang, jadi nggak mungkin kita ceritain sekarang. Gitu. Iya. Tapi setelah kehamilannya nggak ada ya Kak untuk pantangan? Pantangannya sih nggak ada, selain bed rest aja yang dijaga setelah sudah tindakan sampai sekarang hanya itu aja sih. Kalau makanan gitu berarti nggak ada air pantang, Pak? Nggak ada. Untuk perawatan nih Kak, kan lagi perawatan juga. Setelah punya baby ada batasan-batasan nggak sih untuk perawatan sendiri? Pastinya kalau perawatan ibu hamil kan nggak bisa senormalnya orang lain ya, jadi pasti dijaga hal-hal yang pastinya aman untuk bayinya gitu, jadi nggak bisa semuanya. Oke, Kak, tadi kan bilang udah coba di Indo, Udah tutupin tapi akhirnya dapet di Malaysia. Mungkin alasan yang milih Malaysia karena rekomendasi teman, keluarga atau gimana? Sampai akhirnya Atau berarti dari dokter. Kalau di Malaysia itu karena memang rekomendasi teman, terus yang kedua juga di Malaysia itu tempat yang kita proses kehamilannya itu memang udah terkenal di Asia Tenggara ya. Jadi makanya kita coba ke sana. Itu pun masih gagal di awal. Di pertamanya gagal, keduanya baru sukses berhasil gitu. Dan malah hasilnya cukup lumayan bagus. Kita mendapatkan beberapa telur banyak gitu. Yang kedua gitu. Oke. Kayak jadi ini nggak sih ngurangin kerjaan juga berarti? Batasi. Iyalah pasti. Apa udah nggak ngambil job Kak semenjak hamil? Justru sebenarnya pas tahu hamil itu pas kita keluar film ya saya di bioskop itu di situ. Itu lagi mual-mualnya banget dan lagi padat-padatnya kan jadwal kan. Jadi setelah itu ya diminimalisir sih sedikit-sedikit. Tapi ya mungkin kedepannya ya akan tetap kerja tapi nggak seaktif dulu lah. Program bayi tabungnya itu sekalian nentuin jenis kelaminnya apa Iya, enggak? Kayak salah satu kelebihannya dari bayi tabung tuh kita bisa Kenapa? Yang dilus-lus Jenis dong ke kelamin kan anak-anak. udah terlihat nih, udah ada persiapannya belum sih kayak udah belanja-belanja seperti itu? nyicil-nyicil. Belum sih. Belum. nanti aja ya, Nanti di aja. atas 7 bulan. Di atas 7 bulan. Kapan HPL-nya prediksinya Kak Ibel? Dan insya Allah Agustus sih? Januari. Januari awal Iya, Yang di sini atau di Malaysia? Kak? di sini. di sini. Ebel ada ngidam yang aneh-aneh nggak sih? Ada nggak ya? Yang susah diturutin sama Enggak sih ya. Paling minta makanan-makanan yang standar aja, yang nggak terlalu susah lah, yang Kamu mudah yang lah. ngidam malah ya? oh gitu. Iya. Ngidam aneh-aneh. Apa itu ngidam apa tuh? Ya kadang-kadang mie instan malam-malam bilang ngidam gitu, nggak tahu ya. Gimana sih juga nggak tahu. Tapi kalau yang paling aneh, maksudnya apa yang ngebedain dari kehamilan sebelumnya sama kehamilan sekarang ini kayak gitu? Yang membedakan dari kehamilan sebelumnya, mungkin kalau sekarang itu kayak banyak banget support sistemnya, terus lebih banyak yang merangkul, yang membantu, apalagi kan proses kami program hamil ini nggak mudah ya gitu. Bolak-balik ke Kuala Lumpur juga itu cukup melelahkan gitu, dan ini juga bukan yang pertama langsung berhasil, ini tuh yang ketiga ya sayang, Yang ketiga. ketiga gitu. Jadi lumayan emosinya
bermain lah di situ kan. Jadi dirangkul sama suami, dirangkul sama anak-anak, sama keluarga tuh itu sangat membantu banget. Jadi itu bedanya mungkin yang sekarang gitu. Atau ada apa tuh kayak tanya-tanya ke teman-teman artis nggak sih yang program bayi tabung juga gitu kan, kayak misalnya kayak Kadeni Sumargo, terus ada yang lain juga, ada konsultasi nggak sih sama teman-teman gitu? Ada. Ya tapi kan nggak bisa disamaratakan semua. Mungkin hanya nanya prosesnya aja. Oh nanti akan begini. Tapi situasi orang kan beda-beda. Sikon di lapangan itu beda-beda. Lapangan. Iya gitu. Jadi ya mereka cuma paling nanya-nanya aja sama teman-teman. Tapi baik lagi kalau untuk yang kasih support, yang menyemangatin ya pastinya keluarga sama dokternya mungkin ya yang di Malaysia.